Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Darwanti Rampilo, NPM 2384205020. Yang saya hormati Bapak Muhammad Aras, SPD, MPD. Di kesempatan pada saat ini, saya akan membawakan dan mempraktekkan metode simulasi. Nah, sekarang kita masuk pada proses mempraktekkan metode simulasi. Dan di sini saya akan berperan sebagai guru. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Iya, baik. Kalau semuanya baik-baik, sehat-sehat, semoga kita semua boleh mengikuti proses pembelajaran dari awal hingga akhir dengan lancar dan tenang. Sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dan di sini Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, baik anak-anak. Pada pertemuan saat ini kita akan belajar mengenai materi yang berjudul protista. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya memahami protista dalam ekosistem. Memahami protista dalam ekosistem penting karena mereka memainkan peran vital dalam rantai makanan, daur ulang nutrisi, dan keseimbangan lingkungan. Protista seperti fitoplankton menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Sementara zooplankton menjadi makanan bagi organisme lebih besar. Selain itu, protista juga berfungsi sebagai dekomposer yang mengurai bahan organik dan membantu menjaga kualitas air dengan menjadi bioindikator. Dengan peran-peran ini, protista mendukung kelangsungan ekosistem yang sehat. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Untuk itu, Ibu harap kalian semua boleh fokus. Di sini Ibu akan menunjukkan materi dan semua fokus pada PPT yang Ibu tampilkan pada laptop. Judul materinya di sini protista. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian protista. Protista adalah kingdom yang terdiri dari organisme eukariotik, baik uniseluler maupun multiseluler sederhana, yang tidak termasuk dalam kategori hewan, tumbuhan, atau jamur. Mereka memiliki struktur sel yang kompleks dengan inti sel dan dapat hidup di berbagai lingkungan, terutama akuatik. Protista dibedakan menjadi 3 kelompok utama: protozoa atau mirip hewan, alga mirip tumbuhan, dan jamur lendir mirip jamur. Organisme ini memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai produsen, primer, dan pengurai. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri protista. Yang pertama, eukariotik. Ciri utama dari protista adalah bahwa mereka adalah organisme eukariotik, yang berarti sel-sel mereka memiliki inti sel yang memisahkan materi genetik dari sitoplasma. Yang kedua, uniseluler atau multiseluler sederhana. Protista dapat berupa organisme uniseluler, artinya mereka hanya terdiri dari satu sel, seperti amoeba dan paramecium. Kemudian yang ketiga, hidup di beragam lingkungan. Protista dapat ditemukan di berbagai lingkungan baik di darat maupun di air. Yang keempat, reproduksi. Protista memiliki beragam metode reproduksi. Beberapa berkembang biak
secara aseksual melalui pembelahan sel, pembentukan tunas, atau fragmentasi. Kemudian yang kelima, fotosintesis dan heterotrof. Beberapa protista adalah autotrof dan melakukan fotosintesis, mirip dengan tumbuhan. Alga adalah contoh protista autotrof yang mampu menghasilkan makanan sendiri dari energi matahari. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis protista. Protista terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama, protista mirip hewan atau protozoa, yang terdiri dari rhizopoda atau sarcodina, contohnya itu pada amoeba. Kemudian flagellata, itu pada Mastigophora, contohnya itu kepada Euglena. Dan yang ketiga itu ciliata atau Ciliophora, contohnya pada Paramecium. Kemudian yang kedua, protista mirip tumbuhan atau alga. Di sini terdiri dari Chrysophyta atau alga coklat, kemudian Rhodophyta alga merah, dan Phaeophyta pada alga coklat besar. Kemudian yang ketiga, protista mirip jamur. Ada Myxomycota, jamur lendir plasmodial, dan Acrasiomycota, jamur lendir seluler. Kemudian kita masuk pada klasifikasi protista. Protista mirip hewan. Protista mirip hewan, protozoa sangat beragam, dan di antara anggotanya terdapat banyak organisme mirip hewan yang disebut protozoa. Protozoa adalah kelompok protista yang umumnya uniseluler dan memiliki sifat mirip dengan hewan dalam hal perilaku dan nutrisi. Kemudian, protista mirip tumbuhan. Protista yang mirip tumbuhan adalah kelompok alga. Alga adalah protista yang memiliki kemiripan dengan tumbuhan dalam hal kemampuan untuk melakukan fotosintesis dan mengandung pigmen fotosintesis seperti klorofil. Kemudian, protista mirip jamur. Protista mirip jamur adalah kelompok slime mold atau jamur lendir. Slime mold adalah organisme yang memiliki beberapa kesamaan dengan jamur dalam beberapa aspek tertentu. Kemudian kita masuk pada peran protista. Peran menguntungkan protista. Yang pertama, produsen dalam rantai makanan. Itu pada produksi oksigen, kemudian nutrisi daur ulang, kemudian kehadiran dalam siklus makanan. Dan peran merugikan protista. Itu ada penyakit parasit, kemudian hama pertanian, dan infeksi pada hewan. Setelah Ibu menjelaskan materi tadi, apakah kalian sudah paham dan mengerti? Ya, jika sudah paham, di sini Ibu akan membagi 3 kelompok. Dan setiap kelompok diberikan tugas untuk melakukan simulasi tentang salah satu jenis protista. Misalnya, alga hijau, amoeba, atau jamur. Di sini Ibu akan membagi medianya kepada masing-masing kelompok. Di sini ada alga hijau, kemudian ada amoeba, dan ada jamur. Untuk kelompok alga hijau dapat menunjukkan fotosintesis yang terjadi pada alga hijau. Untuk kelompok amoeba dapat menunjukkan cara bergerak dengan pseudopodia, dan kelompok jamur dapat menunjukkan proses reproduksi pada jamur. Setiap kelompok melakukan simulasi di depan kelas selama 5 menit. Untuk kelompoknya boleh berhitung 1 sampai 3.
Iya, baik. Setelah kalian melaksanakan proses simulasi, di sini Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah memahami mengenai fotosintesis yang terjadi pada alga hijau? Dan apakah kalian juga memahami cara bergerak dengan pseudopodia yang terjadi pada amoeba dan cara proses reproduksi yang terjadi pada jamur? Jika kalian sudah memahami, di sini Ibu akan mengulang poin-poin penting dari pelajaran tentang protista. Definisi protista. Protista adalah kelompok organisme eukariotik yang tidak termasuk dalam kingdom fungi, tanaman, atau hewan. Mereka bisa uniseluler atau multiseluler sederhana. Cara perkembangbiakannya secara aseksual, pembelahan biner atau pembentukan spora. Secara seksual melibatkan gamet yang bersatu membentuk zigot. Kemudian, peran dalam ekosistem sebagai produsen atau alga, sebagai konsumen protozoa yang memakan bakteri atau alga, sebagai konsumen protozoa yang memakan bakteri atau alga, dan sebagai dekomposer, jamur air, dan slime mold. Protista sangat beragam dan meskipun sering diabaikan, mereka memainkan peran penting dalam keseimbangan ekosistem. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas individu untuk mencari informasi lebih lanjut tentang satu jenis protista. Jadi tugas ini kalian bisa mencari jenis-jenis protista seperti tadi contohnya alga hijau, amoeba, atau jamur. Jadi kalian bisa mencari jenis-jenis lain yang termasuk dalam protista. Dan kalian mencari informasi lebih lanjut mengenai satu jenis protista tersebut. Dan setelah kalian mendapat informasi tersebut, kalian akan menyusun laporan singkat. Dan laporan itu akan dikumpulkan pada minggu depan. Apakah kalian sudah paham dengan tugas yang Ibu berikan? Iya, jika sudah paham, kita akhiri pembelajaran kita pada saat ini. Untuk itu, salah satu dari kalian, Ibu minta untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran kita pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sampai jumpa pada minggu depan. Demikian proses simulasi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan membacakan penilaian. Untuk penilaiannya di sini, penilaian dilakukan melalui observasi aktivitas siswa selama simulasi, partisipasi dalam diskusi, serta hasil laporan individu. Bisa dilihat pada tabel di buku ini. Di sini saya menggunakan penilaian observasi. Di sini saya mengambil satu contoh siswa. Di sini Gei mendapatkan nilai 90. Mengapa mendapatkan nilai 90? Karena Gei aktif dalam observasi dan berpartisipasi dalam diskusi. Kemudian untuk hasil laporan di sini Gei mendapatkan nilai 90. Di mana hasil dari 90 ini karena Gei juga aktif dalam pembuatan laporan. Dan skor yang Gei dapat di sini 180. Maka di sini rumusnya adalah 180 dibagi 2. Mengapa 2? Karena di sini ada 2 kriteria penilaian. Jadi 180 dibagi 2 hasilnya 90. 90 ini adalah nilai akhir yang mereka dapatkan. Demikian penilaian yang dapat saya sampaikan.
Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.